Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gue yang Mabed18 Junior. Dan hari ini gue tayang lagi. Dan hari ini gue akan ngebahas yaitu konten mobil ya, yaitu namanya Toyota Fortune FRZ. Tapi jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis, dan tombol subscribe ini akan mendukung channel video YouTube ini agar terus berkembang dan terus bisa berkarya. Tidak perlu berlama-lama dan tidak perlu menunggu waktu lama, gua langsung aja ke penjelasan ini sendiri. Sebelum meminang Toyota Fortune FRZ bekas, akan lebih baik jika mengetahui dulu apa saja penyakit atau kelemahan yang dimiliki SUV ini dari file terberat Mitsubishi Pajero tersebut ini. Secara garis besar, sebenarnya Toyota Fortune FRZ ini belum terdengar masalah-masalah yang berarti. Mesin GD yang bandel, saat itu memang Fortuner generasi kedua ini usianya masih tergolong muda. Dapur pacunya mengandalkan mesin diesel berkode 2GD FTV berkapasitas 2400 cc Schumann Rail dengan teknologi variable nozzle, turbocharger FNT, dan intercooler yang serupa dengan Innova Ribbon. Kelemahan dan penyakit Toyota Fortuner FRZ: di atas kertas, mesin tersebut mampu memutarkan tenaga sebesar 150 dk dan torsi 400 Nm yang dipadukan ke transmisi otomatis 6 percepatan. Langsung saja berikut ini ketiga kelemahan dan penyakit Toyota Fortuner FRZ. Yang pertama adalah bantingan keras dan kabin sempit. Yang menjadi kelemahan Toyota Fortuner FRZ adalah bantingan suspensi yang keras dan kabin yang terasa sempit, apalagi di kursi baris ketiga yang terasa sempit dan agak naik khas leather frame. Begitupun dengan luas bagasinya, tapi kelemahan tersebut bisa dikategorikan wajar karena ini merupakan sebuah SUV, bukan mobil di segmen MPV seperti Toyota Kijang Innova. SUV sama MPV beda ya guys. Yang kedua adalah salah satu penyakitnya adalah rem getar. Salah satu penyakit khas Toyota Fortuner generasi kedua ini adalah rem getar. Penyebabnya dari rotor atau piringan cakram yang tidak presisi, khususnya di rem depan. Masalahnya ini bukan hanya menimpa Fortuner saja, tetapi juga di platform yang sama, yaitu Toyota Innova Ribbon. Solusinya adalah dengan rematching disc, atau istilahnya dibubut pakai alat khusus supaya balance dan presisi lagi. Kalau di bengkel non resmi harganya lumayan, bisa 500.000 sampai 600.000 sepasang. Setelah itu udah enak, kata Billy, pemilik Fortune FRZ 2018 yang itu dari channel YouTube Auto Show Berjodoh. Kalau misalnya masih waranti atau garansi di bawah 25.000 km, sebaiknya minta ganti baru di bengkel resmi, katanya. Kalau misalnya di mobil masih waranti atau garansi di bawah 25.000 km, minta garu di bengkel resmi, katanya. Setir mudah terkelupas, ya lumayan ya. Kualitas daya tahan pelapis setir ini mudah melupas dibanding mobil-mobil lain, terlebih jika di tangan pengemudi sering berkeringat. Solusinya dengan red trim menggunakan kulit asli dengan material yang lebih bagus. Enaknya sih red trim kulit asli itu pas dijahit bisa kencang dan padat. Kalau setirnya agak gendut kan nggak enak, jelas Billy. Biaya red trim dengan kulit asli di workshop spesial setir ini sekitarnya 1 juta. Alternatif murahnya bisa red trim dengan kulit sintetis, hanya saja kualitas dan rasa di genggamnya tidak seenak senyaman red trim dengan material kulit asli. Wow, menarik juga ya untuk mengetahui daripada Toyota Fortuner FRZ ini. Nah, di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari Toyota Fortuner. Pilih gagah atau boros bensin. Selain kelas atau segmen MPV, sektor SUV ini sendiri merupakan salah satu segmen mobil di Indonesia ya, yang persaingannya sangat ketat. Buktinya pabrikan mobil cukup rajin meluncurkan varian mobil. Nah, satu hal yang tidak ketinggalan di segmen ini adalah Toyota melalui Fortuner yang hadir dalam versi Fortune bensin dan Fortune diesel. Ada berbagai macam ya. Kelebihan dan kekurangan Toyota Fortuner ini sendiri. Mobil jenis SUV ini merupakan salah satu model yang banyak diminati konsumen tanah air selain MPV. Dan hatchback melihatnya ada demand. Belum lama ini Toyota Fortuner di sini dihadirkan di Indonesia oleh PT Toyota Astra Motor demi jawab permintaan akan kendaraan tangguh, tahan banting, dan maco, sekaligus memiliki tenaga besar. Sebagai SUV yang reliable serta dianggap memiliki nilai utilitas terhadap konsumennya, Fortuner kini ditawarkan mulai dari 550 juta sampai 648 juta OTR Jakarta. Wow, lumayan juga ya guys. Fortuner FRZ ini pakai BBM apa? Banyak yang bertanya juga. Dengan berbagai tipe bensin. Pada Fortuner diesel ini terdapat beberapa pilihan tipe, mulai dari penggerak roda 4x2 dengan tipe 2,4G, 2,4 FRZ, dan 2,4 GR Sport, 2,8 FRZ dan 2,8 GR Sport, hingga penggerak roda 4x4
2,8 GR Sport. Seluruh tipe di atas menggunakan diesel sebagai bahan bakar yang digunakannya. Jadi kalau gue lihat sih memang Toyota Fortune ini memang banyak yang memakainya itu adalah memakai diesel ya guys. Dengan sedikit berbeda dari sisi sistem yang sudah menggunakan sistem injeksi dengan common rail yang tidak memiliki pada versi Fortuner bensin. Pada versi Fortuner bensin ya maksudnya. Itulah perbedaannya. Nah, mesin Fortuner diesel tadi yang sudah gue bilang tadi ya, dan Fortuner bensin dan Fortuner diesel ini cukup cakupannya juga luas. Perbedaan Fortuner yang menggunakan bahan bakar bensin maupun diesel sebenarnya tidak terlalu banyak memiliki perbedaan. Dari sisi tampilan, tipe bensin juga memiliki kesamaan dengan tipe lainnya. Perbedaan yang cukup terlihat dari mesin yang digunakan dengan tentunya performa yang dihasilkan dari masing-masing mesin. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung ke penjelasannya. Mesin Fortuner bensin ini menggunakan bahan bakar bensin yang hanya tersedia pada satu tipe, yaitu Fortuner 4x2 2,7 GR Sport. Pada tipe ini mesin yang digunakan adalah 2 TRFE 4 silinder segaris atau 4 katup DOHC dual FFI, dan mesin tersebut hadir dengan 2,694 cc dengan daya maksimum sebesar 163,400 PC RPM. Torsi maksimal yang dihasilkan mobil Fortune ini adalah 24,7 4000 menggunakan bahan bakar bensin tanpa timpa. Sistem bahan bakar sudah menggunakan sistem injeksi dengan isi tangki maksimal sebesar 80 liter bahan bakar guys. Lumayan menarik juga ya kalau untuk kita bahas dan kita simak dari Fortune ini sendiri. Dan berapa kilometer per liter Fortune diesel ini sendiri. Beberapa konsumsi BBM Fortune ini tentunya Toyota Fortune diesel mencatat konsumsi bahan bakar mencapai kisaran 16 km per 1 liter ya guys. Konsumsi BBM Fortuna ternyata tidak seboros yang dibandingkan orang-orang ya guys. Jadi berikut spesifikasinya dan konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi BBM Fortuna terbaru dikabarkan jauh lebih boros daripada pendahulunya karena memiliki kapasitas yang lebih besar. Termasuk dalam salah satu mobil paling laris di Indonesia, Toyota Fortuna hadir dengan 2 versi mesin, yakni versi bensin dan diesel. Namun versi diesel lebih banyak menjadi favorit para konsumen Toyota di Indonesia. Lantas bagaimana spesifikasi dari konsumsi BBM yang ditawarkan? Apakah lebih boros? Berikut autoklik rangkuman informasi lengkap untuk auto friend semua. Nama Fortuna sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu fortune yang memiliki arti keberuntungan, mobil keberuntungan ya guys. Mobil jenis Sport Utility ini berasal dari perusahaan Jepang, Toyota, dan sudah dipasarkan cukup lama di tanah air. Toyota membuat mobil ini berdasarkan platform EMV yang terdiri dari Toyota Hilux dan Toyota Kijang Innova. SUV ini tak hanya laris di pasar nasional, tapi sampai sekarang menjadi salah satu produk utama yang diekspor oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN ke beberapa negara lainnya seperti negara tetangga. Untuk mesin bensin, Toyota Fortuna masih mengandalkan mesin 2 TRFE dengan kapasitas 2,7 L dual FFP. Mesin yang memiliki kapasitas sebesar 2,4 L ini sanggup menghasilkan tenaga maksimum hingga 163 PS pada putaran mesin 3400 RPM, dan torsi maksimumnya mencapai 242 Nm pada putaran mesin 4000 RPM. Dan untuk mesin diesel masih mengandalkan 2GD atau FTV 4 silinder dan dilengkapi dengan teknologi variable nozzle turbo atau VNT with intercool. Mesin dengan kapasitas 2,4 liter ini mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 149,6 PS pada putaran mesin 3400 RPM, dan torsi maksimum mencapai 4000 Nm pada putaran mesin 1600 RPM hingga 2000 RPM. Pilihan sistem transmisi manual hanya dapat ditemui pada tipe G, dan itu tipe G juga hanya tersedia dengan sistem penggerak roda 4x2. Pilihan mesin bensin juga ternyata terdapat pada tipe GR Sport 2,7 liter. Sistem penggerak roda 4x4 juga hanya dapat ditemui pada tipe GR Sport 2,L terbaru. Cara menghitung posisi bahan bakar sebenarnya ada beberapa teknik metode. Pengukurannya sendiri bedakan pada medan jalan yang dilalui, yakni dalam kota dan luar kota. Dari data yang dikumpulkan untuk perjalanan dalam Toyota Toyota Fortuna bensin mampu mencatat konsumsi bahan bakar rata-rata 9 km per liter. Angka ini bisa dicapai meskipun kerap menemui kondisi jalan padat dan kadang tersendat. Sedangkan untuk menggunakan kendaraan di jalan luar kota, konsumsi bahan bakar Toyota Fortuna bensin mencapai
11 km per liter. Hasil ini dapat dari kondisi jalan yang terbilang sepi dan trek lurus panjang. Untuk Toyota Fortuner versi diesel, penggunaan dalam kota mencapai di kisaran 12 km per liter. Kondisi stop and go menyebabkan kendaraan lebih rakus meminum solar. Lalu pada perjalanan luar kota, Toyota Fortuner diesel mencatat konsumsi bahan bakar mencapai di kisaran 16 km per liter. Angka ini cukup luar biasa mengingat bodi kendaraan yang cukup besar, dan harga mobil Toyota Fortuner itu adalah yang sudah gue jelasin tadi, mulai dari 484 juta sampai dengan 678 juta. Namun rantangan harga tersebut bergantung pada tipe, jenis bahan bakar, dan tahun pembuatan. Nah, banyak yang bertanya juga nih, Fortuner ini isi Pertalite bisa nggak? Mobil Fortuner masih bisa diisi BBM subsidi Pertalite, alasannya termasuk dalam aturan pembatasan. Berapa isi bensin full Fortuner? Nah, pada dasarnya seluruh tipe dari mobil Fortuner ini sudah memiliki ukuran tangki yang sama. Adapun kapasitas tangki Fortuner VRZ ini adalah sebesar 80 liter. Oke, terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. Jangan lupa saksikan terus MP18 Junior agar terus berkarya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.